Inilah Andrew, seorang pendidik yang aktif membentuk generasi fisioterapis masa depan melalui pengajaran yang interaktif dan berbasis praktik klinis. Tak hanya di ruang kelas, Andrew juga konsisten berkontribusi dalam dunia riset dan pengabdian kepada masyarakat. Ia aktif berkolaborasi dan memperluas jejaring keilmuan secara nasional dan internasional. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andrew Wijaya Saputra, SFT MPD, dosen program studi D3 Fisioterapi Institut Kesehatan Hermina. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisioterapi Muskuloskeletal, dengan kode FIS 406A, dengan bobot SKS 2 SKS, 1 SKS praktikum dan 1 SKS teori. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan adalah pemberian materi dan 2-nya adalah UTS dan UAS. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mampu menguasai teori ilmu humaniora, ilmu biomedik, dan movement science dalam menyelesaikan gangguan gerak dan fungsi berdasarkan prosedural baku. Yang kedua, mahasiswa mampu memiliki ilmu pengetahuan di bidang fisioterapi dan menggunakan teknologi terkini serta melakukan pembelajaran berkelanjutan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyelesaikan prosedur pelayanan yang sistematis dan berkesinambungan dalam rangkaian proses pelayanan fisioterapi sesuai standar pelayanan fisioterapi dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Yang keempat, mampu melaksanakan proses fisioterapi mulai dari asesmen, diagnosis, intervensi, evaluasi, dan dokumentasi pada kondisi neurologi dan perilaku, muskuloskeletal, kardiovaskuler, dan respirasi. Integumen berdasarkan prosedur baku di bawah pengawasan fisioterapis profesi dengan memperhatikan hasil dan keselamatan pasien sesuai standar kompetensi fisioterapi. Pada capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah mampu menguraikan peran fisioterapi dalam melakukan anamnesis kasus muskuloskeletal. Yang kedua, mampu mengaplikasikan peran fisioterapi dalam melakukan pemeriksaan pada kasus muskuloskeletal. Yang ketiga, mampu menjelaskan peran fisioterapi dalam mengumpulkan data penunjang pada kasus muskuloskeletal. Yang keempat, mampu memahami peran fisioterapi dalam menegakkan diagnosis dan perencanaan intervensi pada kasus muskuloskeletal. Yang kelima, mengidentifikasi peran fisioterapi dalam melakukan evaluasi dan dokumentasi pada kasus muskuloskeletal. Komponen utama dalam proses pembelajaran yang dilakukan yaitu delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Untuk pembelajaran sinkronus dilakukan secara tatap muka secara langsung. Hal ini dilakukan saat menyampaikan materi dan pelaksanaan praktikum. Pembelajaran secara asinkronus dilakukan melalui sistem e-learning Institut Kesehatan Hermina yang dapat diakses oleh mahasiswa untuk mengunduh materi pembelajaran maupun mengunggah penugasan oleh dosen. Media pembelajaran yang digunakan diantaranya video pembelajaran, kuis interaktif, crossword, quiz. Kemudian untuk interaction yang dilakukan melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi. Asesmen atau sistem penilaian yang dilakukan mencakup asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif mencakup proses penilaian selama proses pembelajaran, yaitu presensi, sikap, dan penugasan. Asesmen sumatif mencakup proses penilaian UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan mata kuliah ini adalah experimental learning dan project-based learning, dengan pelaksanaan presentasi secara interaktif, demonstrasi, praktikum, kolaboratif secara kelompok. Referensi pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah fisioterapi muskuloskeletal yaitu beberapa sumber, salah satunya ada buku dengan judul Patologi Gerak dan Sendi yang ditulis bersama tim dosen pada tahun 2022. Selain itu, ada juga sumber-sumber seperti jurnal hasil penelitian dengan judul Prototipe Edukasi Kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup siswa dengan skoliosis. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah fisioterapi muskuloskeletal dengan judul Penata Laksanaan Fisioterapi pada Kasus Skoliosis. Selamat menyimak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, selamat datang di perkuliahan fisioterapi muskuloskeletal. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya.
Oke, teman-teman di sini apakah hadir semua atau Jadi kita akan segera mulai untuk perkuliahan hari ini. Oke, sebentar. Saya akan coba siapkan terlebih dahulu untuk materi hari ini. Oke, baik. Materi hari ini kita akan belajar tentang masalah yang ada pada postur. Gitu ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang postur, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Oke, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin menjawab terkait masalah apa sih yang mungkin biasanya ditemukan pada kondisi-kondisi postur? Aku, Pak. Ya, silakan, Nabila. Ada skoliosis, lordosis, sama kifosis. Oke, baik, betul ya. Jadi ada berbagai macam masalah tadi. Hari ini kita akan fokus kepada materi skoliosis. Ya, jadi hari ini kita akan bicara tentang skoliosis. Oke. Ya, teman-teman, hari ini materi dari skoliosis yang akan kita pelajari ada tujuannya. Yang pertama, tujuannya adalah mengetahui struktur pembentuk dari rangka manusia. Jadi di sini kita sudah sediakan ada satu model skeleton, karena kita akan membahas bagaimana struktur yang perlu kita pahami bersama tentang masalah pada skoliosis. Kemudian adalah memahami fungsi dari vertebra sebagai penopang berat. Ya, karena ketika teman-teman bicara tentang masalah postur, berarti bagaimana distribusi beban dari kepala sampai ke kaki. Ya, selanjutnya adalah memahami klasifikasi dan penyebab skoliosis. Yang keempat adalah menemukan masalah yang dapat timbul dari gangguan postur. Ya, tentunya kita sebagai seorang fisioterapis harus tahu postur ya akan berakibat seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah kita akan melakukan menganalisis ya peran kita sebagai fisioterapi terhadap masalah yang timbul dari skoliosis. Selanjutnya ya teman-teman, kita masuk kepada materi struktur anatomi. Ya, baik. Jadi untuk struktur pada tubuh manusia yang tadi kita perlu bahas adalah bagaimana distribusi berat badan ya, mulai dari kepala ya sampai ke kaki. Nah, ya, di sini kita lihat bahwa secara anatomis ya, tulang belakang kita ini totalnya berjumlah sekitar 33 segmen ya. Jadi masalah pada skoliosis itu berada di tulang belakang. Jadi kita harus fokus kembali kepada bagian-bagian dari tulang servikal, tulang torakal, ya, lumbar dan seterusnya. Pada tampak posterior di sini ya, dia itu cenderung lurus gitu ya. Jadi lurus. Sedangkan kalau kita lihat pada penampakan dari tampak samping atau lateral, di sini ada dia membentuk lordosis, ya, kifosis, lordosis, dan di sini menyebabkan yang namanya penyesuaian beban, ya. Jadi ada shock breaker-nya nih kalau misalkan kita lihat dari struktur tubuh manusia. Secara visual ya teman-teman, dilihat di sini ya, tampak samping dari servikal dia lordosis, kemudian tampak dari torakalnya dia kifosis ya, kemudian lordosis. Di sini akan menyebabkan yang namanya sistem secara anatomi itu kita punya shock breaker. Gitu. Jadi beban itu tidak langsung terdistribusi ke kepala. Jadi ada yang menahan seperti itu ya. Ya, jadi secara anatomi kita bisa lihat bahwa tubuh manusia itu juga ibaratnya seperti motor ya. Jadi motor itu dia ada shock breaker-nya. Ya, dimana ketika ada shock breaker dia untuk melakukan peredaman ya terhadap impact gaya terhadap gravitasi. Oke. Selanjutnya pada skoliosis ya, yang teman-teman sudah tahu bahwa skoliosis itu adalah kasus yang biasa dilihat terkait dengan kemiringan tubuh seperti itu ya. Tetapi sebetulnya dia tidak hanya masalah pada lateral saja. Ya, tidak hanya dia miring saja ke lateral, tetapi dia ada rotasi. Sehingga masalah skoliosis itu dia dampaknya kepada 3 arah atau 3 dimensi. Jadi lateral, kemudian dia ada rotasi, bagian tubuh ada yang ke anterior dan ada bagian yang ke posterior. Maka
tubuh itu dia ada sedikit perputaran dan kemiringan. Seperti itu. Nah, dampaknya ya teman-teman, ketika kita bicara dampak tubuh skoliosis berarti adanya perubahan distribusi ya. Perubahan distribusi beban yang diterima oleh bagian tubuh ya. Ketika miring ke kiri gitu ya, ke sinistra atau miring ke dekstra, maka akan ada perubahan itu untuk beban yang dia seharusnya tegak lurus tetapi dia menjadi tidak tegak lurus ya. Misalnya kalau misalnya dia miring ke kiri, berarti bebannya akan lebih banyak ke kiri. Ya. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan penekanan yang berlebih pada setiap segmen. Nah, ketika segmen ada yang berlebihan, maka akan menimbulkan misalkan dia nyeri, ya. Kemudian dia bisa misalkan ada bagian sarafnya dia yang terhimpit, ya, atau misalkan ada juga ligamennya yang terlalu kendor. Nah, itu akan menyebabkan ketidakstabilan. Dan berbagai macam masalah. Jika terlalu parah skoliosis, kita bisa lihat tulang belakang itu dia mensupport juga bagian toraks ya, bagian ribs-nya ini. Ini bisa juga ada terjadi penekanan kompensasi pada paru-paru, bagian organ di sini. Ya, jadi ketika kita bicara skoliosis, berarti kita bisa melihat dampaknya secara menyeluruh. Oke. Ya, skoliosis itu juga bisa disebabkan karena adanya perbedaan panjang tungkai. Ya, teman-teman. Di sini ada contoh bahwa seseorang dia memiliki panjang tungkainya berbeda. Nah, karena tungkainya berbeda dan juga gaya gravitasi tadi ya, gaya gravitasi itu kan dia turun ke bawah. Akan menyebabkan apa kira-kira? Miring ya, karena miring, pelviknya dia miring, ketidakseimbangan, sehingga terjadi kompensasi. Nah, jika itu terus-menerus, maka dia akan membiasakan bahwa kondisi itu adalah kondisi yang stabil dengan penyesuaian yang ada di tulang belakangnya juga. Nah, jadi salah satunya adalah perbedaan panjang tungkai pun ya bisa menjadi salah satu faktor menyebabkan seseorang itu mengalami skoliosis. Oke, baik sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Cukup. Paham ya? Oke. Kita akan coba lanjut. Oke, kita lanjut tentang klasifikasi. Ya, jadi ketika kita bicara klasifikasi adalah bagaimana kita menyesuaikan atau memastikan bagian-bagian dari skoliosis ini dia masuk ke dalam apa gitu ya. Jadi kalau di sini ada klasifikasinya. Yang pertama adalah idiopatik, kemudian ada osteopatik, miopatik dan neuropatik. Nah, yang paling banyak klasifikasi dari skoliosis yaitu adalah yang idiopatik. Ya, jadi idiopatik itu tidak jelas, bukan tidak jelas, tapi dia lebih ke multifaktor. Jadi berbagai macam ya kemungkinan menyebabkan dari skoliosis tadi. Oke. Kemudian secara etiologi, jadi secara etiologi penyebab timbulnya gangguan skoliosis tadi. Jadi perubahan postur skoliosis itu ada yang fungsional, kemudian ada yang struktural. Nah, perbedaannya untuk yang fungsional dan struktural, fungsional itu dia lebih banyak karena kebiasaan. Misalnya, saya lupa lagi namanya. Oh iya, gema ya, misalnya gema. Ya, gema di situ posisinya ada di pojok. Nah, ketika di pojok, kemudian terbiasa nyender ke dinding. Ya, kebiasaan ke dinding, akhirnya dia terbiasa tuh secara fungsional, dia miringnya ke kiri. Ketika miring ke kiri, berarti distribusi beban itu akan ke kiri terus, kan gitu ya. Ketika ke kiri terus, akan penyesuaian ototnya. Akhirnya jadi bisa menimbulkan skoliosis secara fungsional. Atau bisa lagi misalnya secara etiologi. Perempuan biasanya paling banyak menggunakan tas yang satu sisi. Ya, apa tuh namanya ya? Sling bag gitu ya. Shoulder bag.
Ya, gitu ya, satu sisi. Ya, ketika satu sisi berarti apa? Bebannya kemana? Bebannya ke kanan atau ke kiri? Dia tidak seimbang. Ketika terjadi ketidakseimbangan, berarti dia akan terbiasa gini atau ngangkat seperti ini. Ya, menyebabkan apa? Menyebabkan distribusi beban itu tidak merata. Kira-kira apa lagi yang bisa menyebabkan? Contohnya, Posisi tidur. oke, posisi tidur. Gimana posisi tidur itu mempengaruhi kira-kira? Miring ke satu sisi tubuh. Oke, miring satu sisi tubuh. Ya, jadi itu juga bisa ya. Jadi ketika miring dia terbiasa, akhirnya menimbulkan skoliosis. Apakah ada lagi kira-kira? Ada nggak yang biasa kalau berdiri nunggu lama, terus kakinya tuh satu dia diem, yang satu ya bebannya itu ditaruh di satu sisi, ya kan? Ketika ditaruh satu sisi, apa yang terjadi? Distribusinya. Beban itu otomatis akan pindah ke satu sisi. Misalnya satu sisi kiri, ya kan? Kiri yang ini santai, ya. Kemana bebannya? Berarti banyaknya ke kiri. Itu berarti akan miring ke kiri. Nah, kebiasaan seperti itu juga bisa menyebabkan terjadinya skoliosis. Ya. Pada anak-anak misalkan duduk, ya. Duduk misalkan silang kaki. Misalkan duduk, terus kakinya disilang. Ya. Terjadi apa lagi? Terjadi pergeseran beban juga gitu ya. Jadi intinya adalah beban tadi yang terdistribusi secara terbiasa itu akan menstimulasi pertumbuhan dari tulangnya juga. Gitu. Jadi mulai posisi dia duduk miring, ya kan, menyender, ya, terus suka ngangkat satu kaki, membiasakan kaki itu terdistribusi satu sisi. Nah itu akan menstimulasi secara fungsional skoliosis. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah etiologi, itu adalah struktural. Nah, kalau struktural itu karena strukturnya itu memang menyebabkan skoliosis. Misalnya, contohnya adalah bagian tubuh, ya. Misalkan di sini ada T12, ya, torak T12, dia itu bentuknya tidak komplit. Jadi hanya satu sisi saja. Jadi pertumbuhannya dia tidak komplit sehingga menyebabkan struktur. Sehingga ketika teman-teman memprogramkan non-invasif ya menggunakan metode fisioterapi itu tidak akan banyak juga perubahan karena di tulang belakangnya dia tidak komplit. Nah, makanya untuk penanganan fisioterapi mulai dari non-operatif sampai operatif. Jadi nanti ada batasan-batasan di mana kita bisa ya memberikan penanganan secara fisioterapis ataupun kita perlu berkoordinasi dengan dokter spesialis ya misalnya dokter bedah untuk dilakukan yang namanya operasi tulang belakang ya agar strukturnya itu dia bisa lurus kembali. Oke. Ya, ini contohnya ya. Jadi, teman-teman bisa lihat, ini contoh secara kongenital bahwa vertebranya itu dia tidak komplit. Ya. Jadi kalau misalkan vertebranya tidak komplit, kira-kira mau dikasih latihan, ya, penguatan ototnya, stabilisasi, kira-kira bagaimana? Saya Pak tidak bisa karena tulang belakangnya itu tidak komplit. Ya, betul ya. Jadi ketika kasus seperti kongenital seperti ini, karena dia strukturnya tidak lengkap, maka ketika kita melakukan latihan, memberikan latihan secara untuk koreksi postur, ya kan, untuk memberikan edukasi, maka tidak akan ada dampak yang signifikan. Karena memang tulangnya sendiri dia tidak terbentuk secara utuh. Oke. Oke, baik, kita lanjut. Ya, tadi berkaitan dengan pembagian ya, berdasarkan juga etiologi, ya struktural dan juga fungsional. Nah, yang paling banyak adalah tadi kasusnya adalah idiopatik ya teman-teman ya. Jadi kalau idiopatik itu tadi dia multi ya, multifaktor. Jadi faktor-faktor yang menyebabkannya ada banyak. Nah, untuk idiopatik itu tadi jumlahnya sekitar 60-80% dari jumlah skoliosis yang ada. Ya.
Nah, di sini yang paling banyak itu adalah perempuan. Jadi perempuan itu lebih banyak dibanding laki-laki. Ya, secara prevalensinya. Nah, kemudian untuk onset waktu kejadian dari si skoliosis ini yang paling banyak adalah dia adolescence idiopatik. Ya, jadi remaja. Nah, di sini kalau misalkan onset itu adalah kejadian timbulnya skoliosis. Dibagi menjadi yang pertama adalah infantile idiopatik skoliosis, itu usia kurang dari 2 tahun. Kemudian juvenile idiopatik skoliosis 2 sampai 9 tahun. Kemudian untuk adolescence idiopatik skoliosis 10 sampai 19 tahun. Ini adalah usia remaja, ya. Biasanya transisi mulai dari SD mau ke SMA, dari SD ke SMP dulu salah saya. Dari SD mau ke SMP, kemudian dia transisi di perkuliahan. Ya, jadi dari SD mungkin kelas 6, ya pertumbuhan sampai kuliah, karena ini adalah waktu yang paling banyak anak-anak atau remaja mengalami skoliosis. Ya. Kenapa kira-kira seperti itu? Karena salah satunya adalah faktor hormon. Ya, jadi ketika laki-laki bertumbuh, ya kan, dengan progresivitas yang tinggi, ya kan, pertumbuhannya cepat, ya kan, kemudian beban distribusinya apakah sesuai atau tidak, gitu ya. Kalau misalnya terlalu berat ke kanan atau ke kiri, kecenderungan itu juga bisa memicu. Kemudian genetik bisa juga memicu, kemudian hormonal. Maka dari itu perempuan lebih banyak, ya, karena hormon estrogen itu juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan dari ligamen. Ya, jadi ligamen yang mensupport bagian vertebra itu dia bisa lebih laxity atau lebih lentur. Ketika dia lebih lentur, maka akan menyebabkan kemudahan perpindahan atau pergeseran dari tulang belakang. Baik, kita lanjut ke sesi kuis. Siap-siap. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan melakukan praktikum pengukuran skoliosis menggunakan skoliometer. Ya, di mana skoliometer adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat rotasi pada tulang belakang. Ya, jadi di sini ada derajat ya teman-teman. Ya, jadi satuannya adalah derajat. Jadi ketika ada rotasi lebih dari 5 derajat, berarti itu akan mengindikasikan bahwa seseorang itu memiliki postur skoliosis. Karena ada rotasi pada tulang belakangnya. Oke, baik, selanjutnya kita akan membagi kelompok untuk saling mengukur rotasi yang ada pada tulang belakang rekan-rekannya. Kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok akan saya berikan 1 skoliometer. Oke, baik. Ini 1. Ini 2. Oke, baik teman-teman. Jadi bisa kita mulai untuk praktikumnya ya. Jadi untuk yang menjadi peserta silakan untuk bending dulu ke depan dengan tangan yang tergantung. Oke, jadi posisi pertama adalah seperti itu. Nah, kemudian pastikan ya bahwa skoliometernya posisinya itu kalian bisa melihat derajatnya. Ya, posisikan di tengah, kemudian kalian gerakan secara perlahan. Ya, betul. Perlahan, apakah ada perubahan derajat atau pergeseran rotasi pada tulang belakang. Nah, jika ditemukan lebih dari 5 derajat rotasinya, maka itu mengindikasikan adanya skoliosis pada regio di sana. Ya. Oke, bisa diulang sampai 3 kali. Kan bagian tersebut memang betul-betul terjadi rotasi. Oke.
Ya, pelan-pelan coba dilihat yang mana perubahan. Sepertinya tidak ada yang lebih dari 5 derajat ya. Karena tidak ada yang lebih dari 5 derajat berarti tidak terindikasi adanya skoliosis. Oke, kita bisa ganti untuk kalau yang di sini Ada di lumbalnya Pak. ada di lumbalnya. 6. Nah, lebih naik di sini ya. Taruh lagi. Bagian lumbalnya ini menunjukkan lebih dari 5 derajat. Berarti terjadi rotasi yang berlebih. Teman-teman, tadi kita sudah sempat lihat bahwa ada hasil pengukuran pada yoga lebih dari 5 derajat. Timbulnya nyeri, ya kan, rasa tidak nyaman, ya, dan gangguan berjalan juga ketika lebih parah. Ya, mungkin kita bisa tanyakan kepada yoga bagaimana kondisi di bagian pinggangnya itu. Sering sakit pinggang, Pak. Sering sakit. Ketika terjadinya ketidakseimbangan pada otot lumbal itu akan menyebabkan overuse, ya, penekanan yang berlebih, ya, sehingga jaringan yang ada di sana bisa mengalami kerusakan. Ya. Baik teman-teman, hari ini kita telah belajar terkait dengan skoliosis. Bagaimana kita mengidentifikasi masalah pada skoliosis. Peran dari fisioterapis, ya teman-teman perlu ketahui adalah terkait dengan intervensi. Ya, intervensi berupa terapi latihan, ya, derotasi, ya, lengthening, ya, untuk mengembalikan postur tubuh yang skoliosis mendekati posisi yang sejajar. Pada akhir pembelajaran mata kuliah fisioterapi muskuloskeletal hari ini, saya ingin informasikan terkait tugas yang ada pada sistem e-kampus tentang membaca jurnal dan merangkum penata laksanaan fisioterapi terkait skoliosis. Untuk penugasan, ini ada waktu 2 minggu untuk pengumpulannya. Teman-teman dapat mengupload hasil dari rangkuman jurnal yang teman-teman telah baca pada sistem e-kampus. Terima kasih. Demikian video pembelajaran dari mata kuliah fisioterapi muskuloskeletal. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 di bidang pengajaran. Terima kasih.